Jadi pertama sedini mungkin kita ajak gitu, atau ketika orang tuanya yang periksa boleh kita ajak gitu. Cuman ya memang kendalanya kalau kemarin karena kayak kondisi COVID itu memang anak-anak jadi terbatas memang ya gitu. Jadi tapi untuk kondisi yang normal, kondisi yang baik itu boleh mulai dikenalkan. Jadi sebelum mereka kerasa sakit, sebelum mereka benar-benar asing itu harus sudah dikenalkan dulu. Itu yang pertama. Kemudian sebelum ke dokter gigi bisa kita kenalkan dulu nih. Sekarang kan banyak media kayak YouTube atau mungkin digambar-gambar dari Instagram atau dari Google yang gimana sih kalau ke dokter itu seperti apa. Kita mulai kenalkan dulu sebelum kita bawa ke dokter. Atau film-film Upin Ipin ada itu gitu ya. ketika ada kunjungan ke dokter gigi ke sekolah seperti apa. Nanti di situ ada kaca mulut, ada apa dikenalkan biasanya. Jadi boleh kita jelaskan dari awal, atau bisa juga kita ajak main game yang tentang bersih-bersih gigi. Itu juga bisa. Itu menarik banget ya, Dok. Jadi, gitu. Jadi kemudian kita juga bisa memilih tempat yang memang sudah tidak asing. Misalnya dia berobat ke poli anaknya di Rumah Sakit Ananda nih. Ya, artinya dia sudah tidak asing dengan Rumah Sakit Ananda gitu. Ke tempat yang jangan ke tempat yang baru kemudian langsung ada tindakan dan sakit, jangan yang seperti itu gitu. Jadi artinya untuk sedini mungkin datang ke dokter gigi, kemudian perawatannya yang minim invasif, kemudian tempatnya yang tidak asing seperti itu. Mungkin bisa anak-anak biar nggak takut gitu. Jadi intinya bikin anak-anak itu nyaman dulu ya, terus kenalan dan jangan kita kayak nakut-nakutin malah ya. Dan jangan juga memaksakan. Jadi ada beberapa orang tua datang dengan kondisi anak yang giginya sudah goyang. Jangankan anak-anak, orang tua pun ketika datang ke dokter gigi yang belum pernah dikunjungi pasti juga deg-degan gitu loh, apalagi anak-anak. Tapi kadang ada beberapa orang tua yang maksa harus nih dicabut sekarang. Nah, itu yang sulit gitu. Jadi orang tua juga harus bisa berempati gitu sama anaknya gitu. Jadi melihat butuh waktu nih anak nih gitu. Kalau memang belum mau, ya udah kenalan dulu sama tempatnya, sama dokternya. Baru setelah itu nanti janji ya minggu depan datang lagi, misalnya seperti itu. Jadi empati orang tua juga penting ya, Dok. Melihat kondisi anaknya udah ready nggak nih gitu ya. Jangan malah marah-marah di dalam poli, anaknya semakin tegang, semakin takut. Malah jadi gerakan tutup mulut deh di dokter gigi. Trauma sampai besar. Benar. Malah kedepannya, jangan semakin sampai sulit deh perawatan kesana gigi-gigi berikutnya gitu. Terima kasih dokter sebelumnya untuk pertanyaan yang dari kami sudah cukup. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di Ananda Menyapa. Dok. Ini sudah masuk, Dok, pertanyaan pertama. Dok, sebaiknya anak balita diajak ke dokter gigi anak atau ke dokter gigi biasa biar anak balita nggak cranky saat diajak ke dokter gigi, gimana caranya gitu, Dok? Kira-kira gimana, Dok? Tadi sudah sekilas dijelaskan ya. Gitu. Jadi biar anak-anak gak cranky ya itu tadi dari kecil kita sudah kenalkan dulu nih sama dokternya atau sama tempatnya gitu. Jadi udah biasa main ke situ lah gitu, udah kenal gitu. Jadi mereka sudah kooperatif, kemudian sudah tidak asing, kemudian pertama kali yang dilakukan juga jangan langsung tindakan-tindakan yang invasif atau yang menyakitkan gitu. Jadi misalnya dengan pembersihan dulu nih, disikat yang seperti itu, atau pengenalan alat-alatnya dulu, yuk pakai kaca nih dilihat gitu. Kemudian apakah harus ke dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis anak? Itu tergantung, itu adalah pilihan karena tidak semua kota terdapat dokter gigi spesialis anak. Untuk anak ya. Jadi kalau misalnya ada itu lebih baik gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada, boleh memilih dokter yang memang anak tersebut nyaman gitu. Jadi anak-anak itu memang istimewa ya. Iya, gitu. benar. Jadi treatnya tuh spesial ya, Dok. Jadi ada beberapa anak yang maunya sama dokter laki-laki gitu. Jadi kita harus tahu tipe-tipe anaknya dulu. Ada juga anak yang maunya ke rumah sakit yang
ada toko jajannya kayak gitu. Jadi gitu. Jadi tipsnya apakah harus ke dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis itu selain kita lihat ketersediaan di kota tersebut ada atau tidak, juga kita lihat dari kondisi anaknya atau tipe anaknya gitu. Jadi kalau misalnya nyamannya sama dokter A, ya kita berkunjung ke dokter A gitu. Karena ada beberapa, kalau di pengalaman di Ananda ya, sudah seraknya sama ini, ketika ganti ke yang lain karena mungkin dokternya berhalangan, langsung ngambek sampai nggak mau perawatan beberapa bulan berikutnya karena trauma. Ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya dokter penggantinya nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi karena anak, anak tuh kadung kayak ibaratnya memilih jajan gitu. Udah terlanjur maunya ini, ya udah nih gitu. Jadi jangan sepelekan juga keinginan anak ya dok ya, cocoknya di mana sih gitu, karena itu juga akan memperlancar perawatan giginya dan bisa jangka panjang seperti itu. Semoga jelas ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, bagaimana sih dok cara mengajak anak tidak takut ke dokter gigi? Boleh nggak scaling untuk anak 6 tahun? Nah, mungkin yang bawah tadi belum kita bahas ya dok. Kalau untuk mengajak anak tadi sudah ya dijelaskan di depan. Kalau untuk tentang scaling, jadi ketika anak sudah tumbuh gigi itu bisa sudah, jadi 3 tahun ke atas itu kan giginya sebenarnya sudah mulai lengkap ya gitu. Jadi sudah bisa mulai kita kenalkan ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan gitu. Jadi mungkin bukan scaling yang seperti orang dewasa yang karang giginya numpuk-numpuk gitu. Nah, jadi ada di brushing, ada di brushing, kemudian dengan pasta gigi yang membuat anak-anak juga nyaman gitu. Atau kalau tadi karena usianya 6 tahun, ada di beberapa anak usia 6 tahun juga sudah ada kalkulusnya dok gitu. Jadi karena tadi pengawasan sikat gigi yang kurang ya. Jadi kadang sisa makanan yang lembut-lembut gitu di beberapa tempat gitu, ternyata tertinggal di situ lama-lama mengeras jadi karang gigi. Itu sudah boleh dilakukan scaling, nggak apa-apa. Jadi sedini mungkin mereka sudah dikenalkan pembersihan karang gigi. Gimana sih kalau ke dokter gigi? Itu yang tadi saya bilang tindakan yang tidak invasif, jadi di brush dulu, dibersihkan atau scaling yang ringan di beberapa tempat yang dia belum numpuk banyak karang giginya, itu sudah boleh dilakukan. Berarti boleh ya scaling untuk 6 banget tahun. malah. Boleh banget ya, malah kalau bisa sedini mungkin udah ke dokter gigi dulu. Cek dulu nih gitu, apakah perlu dibersihkan atau ini sudah cukup baik kondisinya, atau mungkin pertumbuhannya kok lama itu juga perlu. Kok ini belum tumbuh, ini sudah kesundulan gigi penggantinya, itu juga perlu.